Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Prodi Teknik Informatika kelas malam. Mohon maaf untuk minggu ini saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya, dikarenakan kondisi kesehatan saya masih kurang begitu bugar ya, sedang masa recovery, baru habis ini ya demam ya, sehingga tidak bisa melaksanakan perkuliahan dalam waktu yang cukup lama. Oke, materi minggu ini kita masuk ke minggu kedua, yaitu pengumpulan data. Jadi pada kesempatan minggu kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan ya, yang mana nantinya apa yang kita pelajari di mata kuliah ini akan diterapkan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi ada mini PPL dan sudah saya konfirmasikan baik dengan koordinator dan dengan KPS-nya, sehingga nanti kedepannya implementasi dari mata kuliah statistika ini bisa diterapkan untuk pekerjaan di sana. Oke, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah pengertian populasi dan sampel. Kemudian yang kedua adalah teknik sampling. Yang ketiga adalah penentuan jumlah sampel. Kemudian yang keempat adalah metode pengambilan data, dan yang kelima adalah instrumen pengambilan data. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami apa itu populasi dan sampel. Contohnya, misalkan Anda nanti bertindak sebagai seorang developer, di mana Anda akan membuat suatu aplikasi atau perangkat lunak untuk kantin Polibatam. Kita menggunakan kasus kantin Polibatam. Untuk mengetahui apa saja requirement dari software tersebut, kepada siapa akan kalian tanyakan? Apakah kepada seluruh karyawan Polibatam? Apakah kepada seluruh mahasiswa Polibatam? Apakah kepada seluruh pengguna kantin? Atau yang lainnya? Nah, ini cukup menarik. Karena apa? Karena hal itulah yang bisa mendasari mana yang kita pilih. Apakah kita pilih pengambilan berdasarkan populasi atau berdasarkan sampelnya. Kalau populasi, maka seluruh pengguna kantin Polibatam. Tapi kalau sampel, maka kita ambil dengan metode sampling tertentu, yaitu sebagian mahasiswa atau sebagian karyawan, dan atau sebagian karyawan dan atau sebagian pengurus kantin dan atau penjual di kantin. Jadi oleh karena itu kita harus memahami lebih dalam apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Proses pengambilan sampel dari populasi dinamakan dengan sampling. Jadi kenapa kita memilih sampel daripada populasi? Ya, jadi mengapa ada sampel? Tentu itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah populasi homogen. Kalau populasi homogen, ngapain kita memaksakan untuk mengakuisisi data populasi? Kemudian waktunya yang singkat tentu tidak bisa digunakan untuk mengakuisisi populasi ya, data yang diambil dari populasi. Contohnya kalau program PTSL ya, yang ditetapkan Jokowi, itu untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia saja butuh sampai 2025 ya. Itu sejak periode presiden yang pertama sampai sekarang masih belum selesai itu. Yang mana agak memang susah untuk melakukan pengukuran populasi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian biaya. Ya, waktu berarti serta-merta dengan biaya ya, dan juga tenaga. Waktunya sedikit, biayanya sedikit, tenaganya terbatas. Nah, maka kita pasti memilih adanya sampel. Kemudian bisa juga karena kita
karena populasinya yang terbatas. Dalam melakukan penentuan sampel, itu kita menggunakan suatu metode yang dinamakan dengan teknik sampling. Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang diambil adalah sampel yang dapat mewakili populasi. Contohnya, kalau Anda lihat gambar di slide ini, pada bagian kiri itu adalah sebuah populasi ya, yang terdiri dari beberapa elemen. Kemudian kita ambil sampling frame yang memiliki tingkat homogenitas yang sama, kemudian baru kita ambil sampelnya. Dan inilah yang merupakan ilustrasi sederhana bagaimana teknik sampling itu bekerja. Dalam melakukan metode teknik sampling, ada dua metode yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi perbedaan yang mendasar antara probability dan non-probability adalah kalau probability dia adalah memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi ya. Tapi kalau non-probability berarti dia tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi. Itu yang perbedaan yang mendasar ya. Teknik sampling kalau kita bedakan dan lanjutkan dari yang tadi yang terdiri dari dua metode yaitu probability dan non-probability sampling, maka bisa dibagi menjadi beberapa metode lagi. Probability sampling ada metode simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, dan area sampling. Sedangkan non-probability sampling ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Beberapa dari metode-metode ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Metode pertama pada probability sampling yaitu adalah simple random sampling atau populasi homogen. Adalah pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasinya homogen. Oke, jadi simple random sampling itu adalah penentuan sampel yang dilakukan secara acak. Misalnya kelas karyawan 2B ya, kalau kelas karyawan 2B kita akan melakukan kuesioner seberapa puas mahasiswa terhadap pengajaran misalnya mata kuliah statistika. Berarti saya sebagai dosen ingin mengambil sampel, ya udah ambil saja beberapa mahasiswa di kelas 2B. Karena apa? Karena saya anggap itu sebagai homogen, sebagai mahasiswa kelas yang sama. Itu yang disebut sebagai simple random sampling. Kemudian metode yang kedua pada probability sampling adalah proportionally stratified random sampling atau populasi tidak homogen, di mana pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada. Artinya setiap strata mewakili sesuai proporsinya. Ingat, setiap strata terwakili sesuai proporsinya. Jadi setiap strata di sini bisa digambarkan menjadi 3 warna ya, biru, merah, dan hijau. Dan ini ada proporsinya. Misalnya yang strata biru dia proporsinya ada 3, merah proporsinya ada 6, hijau proporsinya ada 3. Maka dari situ kita ambil berdasarkan proporsinya. Kita bandingkan berdasarkan rasio, didapat yang biru 1, yang merah 2, dan yang hijau adalah 1. Jadi di sini proportional stratified random sampling. Berarti stratified ini adalah stratanya, kemudian proporsional itu proporsional. Jadi
stratanya terwakili secara proporsional. Jadi untuk mengidentifikasi atau mengartikan metode ini cukup sederhana seperti itu. Kemudian metode yang ketiga dalam probability sampling adalah disproportional stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel dengan populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Artinya ada beberapa kelompok strata yang ukuran kecil sekali. Oke, ini yang membedakan antara proporsional stratified random sampling adalah kalau ini dia ambil sampelnya berdasarkan stratanya, tapi kurang proporsional. Kadangkala ada beberapa kelompok strata yang ukurannya kecil sekali. Kemudian metode keempat pada probability sampling adalah cluster sampling atau sampling daerah. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika sumber data sangat luas. Pengambilan sampel didasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya dari 27 provinsi diambil 10 provinsi secara random atau acak. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengefisiensikan biaya survei ya. Jadi populasinya yang misalnya ada 27 provinsi, kita ambil 10 provinsi secara acak. Biasanya kalau untuk clustering ini bisa dikategorikan berdasarkan wilayah yang berdekatan ya. Karena untuk cluster sampling ini memang ditekankan untuk mengefisiensikan dalam penentuan sampling pada area yang luas. Kemudian non-probability sampling. Nah, ini kita masuk ke metode yang kedua, yaitu non-probability sampling. Metode pertama pada non-probability sampling adalah sampling sistematik, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Contohnya, misalnya di sini ada populasi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20 sampai dengan 40. Kemudian sampelnya kita ambil berdasarkan kelipatan 3, misalnya 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Bisa juga kelipatan 2 misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi sistematisnya kita menentukannya berdasarkan urutan yang ada di daftar populasi. Kemudian metode yang kedua pada non-probability sampling adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah pengambilan sampel yang dilakukan terhadap anggota populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, jadi ini spesifikasi dari sampling kuota adalah di mana pengambilan sampel ini dilakukan pada anggota populasi yang memiliki ciri-ciri yang unik ya, sampai jumlah kuota yang diinginkan itu terpenuhi. Kemudian metode yang ketiga adalah sampling insidental, di mana pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai sumber data. Contohnya misalnya kita ingin melihat seberapa besar pengaruh dari kebakaran di Stokok terhadap perekonomian warga ya. Jadi kita kan nggak dalam waktu itu kan kejadiannya secara mendadak ya. Jadi kita tidak bisa menentukan metode sampling tertentu. Kita menggunakan metode sampling insidental untuk melihat seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh kebakaran di Stokok. Kemudian kita mendatangi area TKP, mendatangi beberapa warga yang menjadi korban. Kita bisa menanyai dan kita bisa melihat seberapa besar dampaknya. Dan di sini kita mengambil sampelnya dari orang-orang yang kita temui sebagai korban. Nah, ini contoh
ilustrasi dari sampling insidental. Kemudian metode keempat dari non-probability sampling adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, ini nanti akan kita bahas di materi-materi akhir untuk lebih spesifiknya. Kemudian metode kelima dari non-probability sampling adalah sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian yang terakhir snowball sampling adalah penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju. Ya, jadinya misalnya kita ingin melakukan sampling ke beberapa komunitas, ya. Misalnya kita komunitas ini ya, motor ya, Persatuan Motor Indonesia ya, atau IMI ya, Ikatan Motor Indonesia. Masuk ke Ikatan Motor Indonesia kan populasinya luas ya. Kemudian kita memberikan kuesioner ke beberapa kepala klub motor. Kemudian dari beberapa klub motor itu dia akan membagikan kuesioner ke beberapa anggota di klub motornya. Nah, klub motornya itu bisa berdasarkan cabang-cabang wilayah area kerja sendiri-sendiri. Nah, sehingga hasil kuesioner yang kita dapatkan, contohnya kalau dalam kasus ini kuesioner yang kita terapkan, itu akan semakin banyak karena dia akan menggelinding. Jadi bola salju itu kalau menggelinding itu akan semakin besar ya. Jadi efek bola salju ya, snowball sampling. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang penentuan jumlah sampel. Ukuran sampel atau besarnya sampel yang diambil dari populasi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kerepresentatifan sampel yang digunakan. Pertanyaannya, berapa besar sampel harus diambil dari populasi agar memenuhi syarat kerepresentatifan? Penentuan jumlah sampel untuk menjawab pertanyaan yang tadi kita singgung di depan adalah dengan perhitungan atau tanpa perhitungan. Kalau dengan perhitungan kita bisa memperhitungkan jumlah populasinya diketahui, atau menggunakan sampel bertingkat, atau menggunakan jumlah populasinya yang tidak diketahui. Kemudian kalau tanpa perhitungan kita bisa menggunakan beberapa sumber referensi. Contohnya adalah menurut Gay dan Hill tahun 1992, yaitu sampelnya 10% dari populasi. Jadi kita tahu populasi, kita bisa ambil 10% dari populasi kalau kita mengacu pada penentuan jumlah sampel menurut Gay dan Hill. Atau menurut Roscoe tahun 1975 dalam Umas Karan, yaitu sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai 500 elemen. Jadi kalau misalnya ada katakanlah populasinya itu adalah 100 elemen, ya minimal 30 kalau kita mengacu pada metode penentuan jumlah sampel menurut Roscoe. Kemudian menurut Regic dan Morgan, yaitu penentuan jumlah sampel menggunakan tabel penentuan jumlah sampel menurut Critchet dan Morgan. Nah, ini Anda bisa melihat secara googling ya. Jadi penentuan jumlah sampelnya bisa kita lihat dari situ. Atau menurut Champlin tahun 1981, yaitu sampel yang jumlahnya 30 sampai dengan 60 atau dari 120 sampai dengan 250. Jadi sekali lagi penentuan jumlah sampel ini juga ditentukan berdasarkan tujuan dari pekerjaannya ya. Jadi kita tidak boleh mana yang enak nih ya kita pilih, itu tidak seperti itu. Tapi kita tentukan dengan tujuan dari pekerjaan pengambilan sampelnya. Nah, kita akan membahas penentuan jumlah sampel. Yang pertama kita ya menggunakan perhitungan. Yang perhitungan tadi kan ada 3 ya dengan perhitungan. Populasinya diketahui dengan sampel bertingkat atau populasinya tidak diketahui.
Nah, ini kalau kita menggunakan populasi yang sudah diketahui, umumnya menggunakan rumus dari Taro-Yamane. Ya. Untuk menghitung jumlah sampel dari populasi yang sudah diketahui, kita bisa menggunakan persamaan N kecil adalah jumlah sampel yang diperoleh dari N besar yang merupakan jumlah populasi dibagi N besar yang merupakan populasi dikalikan alfa kuadrat. Alfa kuadrat itu adalah presisi atau tingkat signifikansi ditambah 1. Jika tingkat presisi atau syarat signifikansi alfa, maka keakuratan hasil penelitian adalah 1 min alfa. Nah, itu disebut dengan selang kepercayaannya. Contohnya seperti ini. Diketahui jumlah populasi suatu perusahaan yang akan diteliti sebanyak 16.088 orang. Dan tingkat presisinya adalah 80%. Berapa jumlah sampelnya? Kita bisa masukkan ke persamaan Taro-Yamane, di mana jumlah sampel N kecil sama dengan N besar, di mana jumlah populasinya adalah 16.088. Kemudian dibagi dengan jumlah populasinya berapa tadi? 16.088 dikali dengan tingkat presisinya kan 10%, berarti 10% dijadikan bilangan desimal sama dengan 0,1 pangkat 2 ditambah 1. Ketemunya adalah 98,38. Dan kita bulatkan ke atas menjadi nilainya adalah 99. Jadi kalau kita memerlukan jumlah sampel dengan tingkat presisi 10%, maka minimal kita butuh 99 sampel untuk populasi sebanyak 16.088 orang. Nah, jadi saya sempat singgung tadi bahwasanya pemilihan jumlah pemilihan penentuan jumlah sampel ini tidak boleh sembarangan ya. Harus ada dasar dan kita sesuaikan dengan tujuan pekerjaannya. Nah, dalam hal ini di sini tujuan pekerjaannya adalah ingin menentukan jumlah sampel dengan tingkat presisi yang ditentukan yaitu 10%. Nah, jadi kita bisa memperhitungkan seperti ini. Berikutnya, pengambilan sampel secara proporsional random sampling memakai rumusan alokasi proporsional. Nah, ini jika kita menggunakan penentuan jumlah sampel dengan sampel bertingkat, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi menurut stratum NI dibagi N, nah, yang merupakan jumlah populasi keseluruhan dikali dengan jumlah sampel, maka diperolehlah itu adalah jumlah sampel menurut stratumnya. Nah, untuk lebih mudah kita akan melihat ilustrasinya sebagai berikut. Contohnya, dari 16.088 jumlah populasi dari contoh sebelumnya dijabarkan jabatannya adalah sebagai berikut. Dirutnya ada 1 orang, kadepnya ada 12 orang, kadifnya ada 25 orang, kabitnya ada 50 orang, kacapnya ada 500 orang, dan karyawannya adalah 15.500 orang. Berapakah banyaknya sampel yang harus diambil dari masing-masing jabatan? Nah, jika kita membahas tentang sampel bertingkat, maka kita bisa memperhitungkannya dengan menghitung satu persatu. Jadi direktur utamanya dulu, berarti 1 dibagi 16.088. Jadi 1 itu adalah apa? 1 itu adalah jumlah populasi menurut stratumnya ya. Jadi jumlah populasi menurut stratumnya dibagi jumlah populasi totalnya. Nah, jumlah populasi totalnya itu kan 16.088 ya, dikali jumlah sampel hasil perhitungan kita yang tadi ya 99. Ketemunya adalah 0,006. Dalam kasus ini kita selalu membulatkan ke atas ya, sehingga kalau 0,006 maka dia akan memerlukan 1 orang ya. Kemudian kadepnya ada 12, berarti populasi pada stratum kadep ada 12 harus dibagi dengan jumlah populasi keseluruhan
yaitu 16.088 dikali jumlah sampel pada perhitungan kita sebelumnya, ketemunya adalah 0,007. Kita bulatkan menjadi 1 orang. Kemudian kita melakukan langkah yang sama untuk kadifnya, kabid, kacap, dan karyawan. Nah, di sini kita peroleh bahwa untuk kadifnya 1 orang, kabidnya juga 1 orang, kacapnya juga 3 orang. Ini seharusnya 4 ya, karena 3,077 harusnya dibulatkan ke atas, itu harusnya adalah 4 orang. Dan karyawan adalah 96 orang, karena hasilnya adalah 95,36. Apabila ada sampel yang lebih seperti ini, yaitu 104 orang, maka yang digunakan dalam penentuan sampel adalah 104 orang, walaupun jumlah sampel semula adalah 99 orang. Jadi, dalam penentuan jumlah sampel, kita tentukan yang mana yang lebih banyak. Contohnya tadi ketika kita melakukan perhitungan jumlah sampel dengan populasi yang sudah diketahui, kita ketemunya adalah 99. Tapi kalau kita klasifikasikan berdasarkan stratanya menggunakan metode sampel bertingkat, maka kita akan menghasilkan jumlah sampel yang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena hasil perhitungan sampel bertingkat ini menghasilkan nilai desimal yang kecil ya. Yang mana setiap nilai desimal kecil ini kita bulatkan ke atas sehingga akan memberikan nilai sampel yang akan lebih banyak daripada sampel menggunakan metode taruh yang mana yang kita singgung di depan. Kemudian penentuan jumlah sampel yang dihitung dengan yang metode yang ketiga adalah jumlah populasi yang tidak diketahui. Umumnya kita menggunakan rumus Wibisono, di mana jumlah sampel yang dinotasikan dengan N kecil itu sama dengan nilai Z alfa atau nilai tabel Z yang nilainya sama dengan 0,05 per 2 rho atau standar deviasi populasi dibagi dengan E atau tingkat kesalahan yang nanti hasilnya keseluruhannya dikuadratkan. Contohnya, diketahui standar deviasi suatu populasi adalah 0,25. Berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila peneliti menginginkan tingkat signifikansinya 5%? Maka kita bisa menghitungnya. Berapa N-nya, berapa sampelnya? Nah, kita lihat dulu. Di sini kan kita diketahui bahwa standar deviasinya adalah 0,25 ya. Kemudian di sini tingkat kesalahan, tingkat signifikansinya adalah 5%. Kemudian dengan melihat tabel Z, kita bisa melihat berapa sih nilainya di situ. Dengan standar deviasi 0,25 dan signifikansi 5%. Sehingga di situ didapatlah 1,96 dikali 0,25. 0,25 ini adalah standar deviasinya. Dan tingkat signifikansinya 5%. 5% kalau dijadikan bilangan desimal berarti 0,05. Nah, nanti nilainya baru dikuadratkan. Ketemunya adalah 96,04. Kita bulatkan ke atas jadi 97. Jadi tanpa mengetahui jumlah populasinya, maka kita bisa menentukan jumlah sampelnya. Dengan terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa simpangan baku dan tingkat signifikansinya. Dari tingkat signifikansinya, kita bisa melihat nilai tabel Z-nya. Nilai tabel Z-nya berapa? Pada tingkat signifikansi 0,05 gitu ya. Nah, nilainya adalah 1,96. Nah, nanti coba kita akan next time kita akan coba bagaimana kita melihat atau membaca tabel Z ya. Dan ini berikutnya kita akan membahas tentang metode dan instrumen pengumpulan data. Ada beberapa metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah metode kuesioner atau angket. Instrumennya adalah jelas kuesioner atau angket. Sumber data adalah dari responden, macam-macam ya, bisa mahasiswa, petani, pejabat, dan sebagainya. Kemudian dari
Metode yang kedua adalah interview atau wawancara. Instrumennya dari pedoman wawancara ya. Jadi ketika kita wawancara, kita tidak sembarangan melakukan wawancara, tapi kita harus menggunakan pedoman ya, pedoman wawancara. Sumber datanya juga sama, responden. Kemudian metode yang ketiga adalah observasi. Instrumennya adalah panduan observasi ya. Sumber datanya apa? Benda, kondisi, situasi, proses, perilaku, dan sebagainya. Ketika kita membahas tentang observasi, berarti kita observe, berarti kita mengamati. Ya, jadi di sini subjektivitas peneliti juga akan memberikan pengaruh sangat tinggi. Berbeda dengan kuesioner dan interview. Kuesioner dan interview kita memberikan sebagai fasilitator untuk mendapatkan data di mana objektivitasnya lebih tinggi. Dan subjektivitasnya bukan berada di sisi peneliti, tapi di sisi respondennya. Kemudian yang metode yang keempat adalah studi dokumen. Instrumennya adalah form pencatat dokumen. Sumber datanya catatan resmi, dokumen, undang-undang, putusan hakim, buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan ya. Apa pertimbangan Anda dalam memilih suatu teknik sampling tertentu? Nah, silahkan ini nanti didiskusikan ke teman-teman kelasnya dan nanti isikan saja di forum yang saya sediakan di learning ya. Kemudian bolehkah menggunakan ukuran sampel selain dengan yang dibahas pada hari ini? Nah, ini juga diskusi yang kedua, silahkan nanti dilanjutkan di forum tanya jawab yang ada saya sediakan di learning. Oke, ini adalah soal latihan pada di Prodi EF. Seorang pengembang IT akan membuat sistem informasi kepegawaian di PT Mutiara Sentosa yang bergerak di bidang manufaktur elektronik agar proses rekrutmen, pengelolaan data karyawan, pelatihan, penggajian, dan pembuatan kebijakan bagi manajemen dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Perusahaan ini memiliki 1 orang direktur utama, 5 manajer, 20 kepala bidang, 2.185 karyawan produksi, 14 satpam, 19 tenaga kebersihan. Tahap awal yang dilakukan dalam pembuatan sistem tersebut adalah pengumpulan software requirement. Jika Anda merupakan pengembang IT tersebut, tentukan siapa populasi dan sampelnya. Nah, sudah jelas ya populasinya. Ya. Populasinya kalau keseluruhan ya kita jumlahkan aja itu semuanya, itu jadi populasi. Kalau populasi berdasarkan strata itu sudah disebut, misalnya direktur utamanya ada 1, manajernya ada 5, kabitnya ada 20, karyawan produksinya ada 2.185. Kemudian penentuan sampelnya. Nah, penentuan sampelnya berarti kita menggunakan metode yang apa? Metode yang menggunakan dasar hitungan. Dasar hitungan menggunakan populasi yang sudah diketahui. Populasi yang sudah diketahui dari mana? Dari penjumlahan dari semua yang tadi itu. Menggunakan metode apa? Taruh Yamana. Kemudian kalau sudah mendapatkan sampel dari metode taruh Yamana, baru kita bisa menghitung sampel dari berdasarkan stratanya masing-masing gitu ya. Jadi kita hitung sampelnya satu-satu. Nah. Berapa total jumlah sampel yang harus diambil jika tingkat presisi yang diinginkan adalah 5%. Nah, berapa jumlah sampel yang harus diambil jika tingkat presisi yang diinginkan adalah 5%. Nah, ini kembali lagi ke sini. Nah, ini ya. Berapa jumlah sampelnya ya. Jadi kan kita bisa menghitung dari sini. Jadi kalau di kasus yang tadi kan 10% ya. Jadi kalau ini nanti kita bisa kembangkan ganti menjadi 5%. Berapa jumlah sampel yang harus diambil dari masing-masing jabatan yang ya tadi kita harus hitung dulu menggunakan metode taruh Yamana ya.
baru kita bisa menghitung jumlah sampel pada masing-masing jabatan. Teknik sampling apa yang Anda gunakan? Nah, teknik sampling apa? Jelas ya, teknik sampling yang sudah kita singgung tadi ya, penentuan jumlah sampel yang menggunakan metode perhitungan ya. Nah, penentuan jumlah sampel dengan metode perhitungan, yaitu jumlah populasinya diketahui karena kita dengan menjumlahkan sampelnya sudah bisa kita ketahui, dan perhitungan dengan strata. Kemudian mengapa memilih teknik sampling tersebut? Jelaskan. Nah, itu kan sudah cukup menjelaskan ya tadi ya. Kemudian jelaskan teknis pengambilan sampel tersebut. Nah, jadi teknisnya juga Anda bisa membuka lagi dari materi yang saya ajarkan di sini. Oke, jadi pembahasan ini sekaligus menutup materi kita pada malam hari ini ya. Pada intinya untuk minggu ini Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dari 3 topik yang saya angkat. Yang pertama ya, apa pertimbangan Anda dalam memilih suatu teknik sampling tertentu ya. Kemudian yang kedua, bolehkah menggunakan ukuran sampel selain yang dibahas pada hari ini. Kemudian yang ketiga, silakan pelajari lagi konsep-konsep pengambilan sampel atau sampling seperti ini untuk nantinya Anda terapkan di studi kasus di mini PPL Anda. Untuk kali ini saya tidak memberikan tugas, tapi ini digunakan sebagai pemanasan sebelum Anda melakukan atau mengerjakan mini PPL. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.